Selamat datang di podcast Rumah Vaksinku. Bayangkan sebuah perlombaan lari, tapi pemenangnya bukan ditentukan saat garis finish dilewati, melainkan saat para pelari baru saja mengikat tali sepatu mereka di garis start. Terdengar tidak adil, bukan? Tapi begitulah sains menggambarkan kehidupan manusia. Ada satu periode waktu sangat singkat, sangat rapuh, yang diam-diam mendikte seberapa cerdas, seberapa sehat, dan seberapa sukses seseorang di masa depan. Kita bicara tentang konsep 1000 hari pertama kehidupan. Dan jujur saja, setelah membaca data dari WHO ini, saya jadi melihat bayi dan ibu hamil dengan cara yang benar-benar berbeda. Analogi perlombaan lari itu menarik, tapi kalau boleh saya koreksi sedikit, ini lebih mirip membangun gedung pencakar langit. 1000 hari pertama itu adalah masa penggalian pondasi dan pengecoran beton. Kalau betonnya keropos atau campurannya salah di awal, tidak peduli seberapa mahal furnitur yang kamu masukkan di lantai 50 nanti, gedungnya tetap akan goyah saat ada angin kencang. Dan yang menakutkan sekaligus menakjubkan adalah beton itu cepat sekali keringnya. Beton cepat kering. Itu istilah yang agak mengerikan ya, untuk membicarakan perkembangan anak. Tapi mari kita bedah dulu matematikanya. Banyak orang berpikir 1000 hari itu dihitung sejak bayi lahir sampai umur 3 tahun. Padahal hitungannya tidak begitu kan? Tepat sekali. Dan ini kesalahpahaman yang paling umum. 1000 hari itu dimulai detik pertama pembuahan. Jadi, hitungannya adalah 270 hari di dalam kandungan, 9 bulan kehamilan itu, ditambah 730 hari setelah lahir, alias sampai ulang tahun kedua si anak. Jadi, saat bayi itu lahir dan menangis pertama kali, sebenarnya pertandingan sudah berjalan hampir 30%. Wow, jadi masa kehamilan itu sendiri sudah memegang sepertiga dari kunci keberhasilan ini. Betul. Dan kenapa periode ini disebut periode emas atau Golden Age oleh WHO? Karena kecepatan perkembangan sel di fase ini tidak akan pernah terulang lagi seumur hidup. Bayangkan, saat bayi baru lahir, otak mereka itu baru sekitar 25% dari ukuran otak orang dewasa. Tapi di ulang tahun kedua, ukurannya sudah mencapai 80%. Lonjakan pertumbuhan itu gila-gilaan. Jutaan koneksi saraf atau sinapsis terbentuk setiap detiknya. Setiap detik. Setiap detik. Dan sinapsis ini adalah jalur komunikasi di otak. Ini yang menentukan kemampuan bicara, logika, emosi, bahkan kemampuan motorik. Kalau di masa 1000 hari ini nutrisinya kurang atau stimulasinya buruk, jalur-jalur ini tidak tersambung. Atau tersambung tapi lemah. Dan seperti beton tadi, sekali dia kering di usia 2 tahun, sangat sulit dan sangat mahal untuk memperbaikinya. Ini membawa kita ke istilah yang sering sekali kita dengar di berita, tapi mungkin banyak yang belum paham benar dampaknya. Stunting. Orang sering mengira stunting itu cuma soal anak yang tubuhnya pendek. Itu penyederhanaan yang berbahaya. Tubuh pendek itu hanya penanda fisik, itu cuma puncak gunung es. Yang terjadi di dalamlah yang mengerikan. Stunting itu artinya pertumbuhan organ vital terhambat, termasuk otak. Anak yang stunting, kapasitas otaknya tidak maksimal. Ibarat komputer, hardware-nya spek rendah. Kamu mau install software pendidikan secanggih apapun di sekolah nanti, prosesornya akan kesulitan memproses. Jadi dampaknya permanen. Maksud saya, kalau anak sudah lewat usia 2 tahun dan terlanjur stunting, apakah sudah tamat riwayatnya? Tidak ada kata tamat dalam biologi manusia, karena otak punya plastisitas, tapi upayanya harus berkali-kali lipat lebih keras. Kalau kita investasi nutrisi dan kasih sayang di 1000 hari pertama, itu ibarat investasi saham yang return-nya ribuan persen. Tapi kalau kita mencoba memperbaikinya saat anak sudah SD atau remaja, biayanya mahal sekali dengan hasil yang tidak seoptimal jika dilakukan sejak awal. Makanya WHO sangat cerewet soal ini. Ini bukan cuma soal kesehatan, ini soal ekonomi negara. Ekonomi negara hubungannya sejauh itu. Tentu saja, Bank Dunia bahkan punya datanya. Anak-anak yang gagal tumbuh di 1000 hari pertama ini, saat dewasa rata-rata penghasilannya lebih rendah 20% dibandingkan mereka yang tumbuh sehat. Kalikan itu dengan jutaan anak dalam satu generasi. Itu kerugian triliunan rupiah bagi PDB sebuah negara.
Negara yang gagal menjaga 1.000 hari pertama warganya sedang merencanakan kemiskinan di masa depan. Itu perspektif yang membuat merinding. Kita sering menyalahkan sistem pendidikan atau pasar kerja, tapi ternyata akar masalahnya bisa ditarik mundur sampai ke menu makan siang seorang ibu hamil 10 tahun lalu. Tapi begini, kalau kita bicara solusi, apakah ini melulu soal makanan, soal protein, zat besi, dan susu? Nutrisi itu bahan bakarnya. Itu mutlak. Tapi ada satu elemen lagi yang sering dilupakan dan ini gratis tapi sering langka. Stimulasi dan kasih sayang. Tunggu, kasih sayang, ini terdengar puitis, tapi apakah ada sains di baliknya? Sangat saintifik. Begini, otak bayi itu berkembang lewat interaksi. Konsepnya disebut serve and return, seperti main tenis. Bayi melempar bola lewat tatapan mata atau celotehan, dan orang tua harus memukul balik dengan senyuman, sentuhan, atau ajakan bicara. Kalau interaksi ini terjadi, koneksi otak menguat. Tapi kalau bayi diabaikan, atau lebih parah lagi, hidup dalam lingkungan yang penuh kekerasan atau stres toksik, Stres toksik, bayi bisa stres. sangat bisa. Jika lingkungan rumah penuh teriakan, ketakutan, atau pengabaian, tubuh bayi akan dibanjiri hormon kortisol. Hormon ini, dalam jumlah berlebih dan terus-menerus, bersifat racun bagi otak yang sedang berkembang. Dia literally bisa merusak struktur otak. Jadi, nutrisi terbaik di dunia pun tidak akan bisa diserap maksimal kalau anak itu hidup dalam ketakutan. 1.000 hari pertama bukan cuma soal gizi, ini soal rasa aman. Ini menarik sekali. Berarti peran ayah atau lingkungan sekitar sama pentingnya dengan peran ibu yang menyusui. 100%. Ibu sering memikul beban ini sendirian. Padahal, ibu yang stres tidak bisa memproduksi ASI dengan baik dan tidak bisa memberikan stimulasi yang optimal. Jadi, menjaga 1.000 hari pertama kehidupan seorang anak sebenarnya adalah tugas satu kampung. It takes a village. Ayah harus memastikan ibu bahagia dan cukup makan. Lingkungan harus memastikan sanitasi bersih supaya anak tidak diare. Karena diare berulang itu musuh utama penyerapan nutrisi. Saya jadi teringat, banyak orang tua zaman sekarang yang memberikan gadget ke bayi supaya tenang. Berdasarkan logika serve and return tadi, itu bencana dong. Itu bencana besar. Gadget itu satu arah. Layar tidak membalas tatapan mata bayi, layar tidak merespons celotehan mereka dengan emosi. Memberikan gadget pada anak di bawah 2 tahun itu, seperti mencabut kabel koneksi di otak mereka yang seharusnya tersambung lewat interaksi manusia. Kita sedang menciptakan generasi yang mungkin canggih secara digital, tapi tumpul secara sosial dan emosional jika tidak hati-hati. Ironis ya, kita ingin memberikan yang terbaik dengan teknologi, tapi justru yang paling dibutuhkan adalah hal paling purba, tatapan mata dan sentuhan kulit. Betul, kita terlalu sibuk mencari vitamin tercanggih, padahal vitamin terpenting adalah kehadiran orang tua yang utuh. Jika pendengar kita hari ini adalah calon orang tua atau mungkin paman dan bibi yang punya keponakan kecil, apa satu pesan filosofis yang harus mereka tanamkan? Karena jujur, mendengar semua ini rasanya tekanannya berat sekali. Salah sedikit, masa depan anak taruhannya. Jangan jadikan ini tekanan, tapi jadikan ini kesempatan. Bayangkan Anda adalah seorang arsitek yang diberi lahan kosong dan material terbaik. Anda punya waktu terbatas, ya, tapi apapun yang Anda bangun di sana akan bertahan seumur hidup. Pesan saya, sadarilah bahwa setiap suapan makanan yang bergizi, setiap kali Anda mengajak bayi Anda ngobrol, padahal dia belum bisa menjawab, dan setiap kali Anda memeluk mereka saat menangis, Anda tidak sedang mengasuh anak. Anda sedang merakit masa depan peradaban. Anda sedang membentuk otak manusia. Itu adalah pekerjaan paling mulia dan paling berdampak di muka bumi. Merakit masa depan peradaban, kalimat yang sangat kuat untuk menutup diskusi kita. Kita sering merasa tidak berdaya melihat masalah dunia, tapi ternyata kita punya kendali penuh untuk membentuk dunia yang lebih baik, dimulai dari meja makan dan ruang keluarga kita sendiri, selama 1.000 hari pertama itu. Betul, masa depan tidak ditulis di bintang-bintang, tapi ditulis dalam DNA dan sinapsis otak anak-anak kita hari ini.
Terima kasih banyak atas pencerahannya yang luar biasa dalam. Saya yakin banyak yang akan langsung memeluk anak atau menelepon istri yang sedang hamil setelah mendengar ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, teruslah membangun manusia.